Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya masih kurang semangat. Hari ini sudah makan semua? Sudah, Bu. Kenapa belum? Belum sempat. Oke, nanti setelah istirahat nanti makan dengan kenyang biar bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran atau kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas Amirul, tolong memimpin doanya. Baik, sebelum kita hari ini doa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, tadi Ibu sempat lihat papan tulisnya masih kotor. Mungkin dilihat juga di sekitar ada sampah kah? Untuk ketua kelas, untuk yang kita hari ini untuk papan tulisnya mohon bersihkan dulu. Itu ada sampah, tolong nyariin. Badannya ada dia. Ini punya siapa ini? Yuk dilihat ada masih sampah. Biar selama kegiatan pembelajaran rapi. Oke. Oke, kayaknya masih bau-bau ngantuk, lapar dan sebagainya. Kita ice breaking dulu. Kita ice breaking. Ayo, semuanya berdiri biar kita peregangan refleksi. Biar pikiran mungkin ada ujian setelah ini, mungkin ada tugas yang menunggu, dihilangkan terlebih dahulu sejenak untuk saat ini. Oke? Oke, jangan dekat dengan laptopnya dulu. Nanti keluar, oke? Tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Ada yang tahu nggak pengertian dari sistem pertahanan dan keamanan itu apa? Ibu, Ya? kalau sistem pertahanan itu ialah negara untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya Ibu. Kalau keamanan itu berarti tetap negara dalam situasi aman dari negara. Oke, benar. Benar, bagus. Untuk lanjut pertama dulu. Berarti sistem pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu suatu kondisi di mana keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Sedangkan keamanan itu kondisi di mana kita merasa suatu negara merasa aman dan terlindungi dari berbagai gangguan, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam. Oke, kita sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu hubungan internasional. Sebelum kita lanjut ke materi, nih Ibu ada TTS. Siapa yang bisa mengisi TTS? Itu boleh maju ke depan. Saya Bu mau. Boleh? Nih, videonya? Ya. Yuk disesuaikan dengan TTS-nya, takutnya ada yang salah. Cocokkan dulu jawabannya. Itu nomor berapa? Nomor yang itu Ibu yang 3. Ya, tulis aja 3. Empat. Ya, yang lain? Yang lain boleh maju.
Oke, siapa lagi? Ya boleh. Kenapa kok maju juga? Oke, satu lagi. Satu lagi siapa? Yuk. Yang satu, 1, 2, 3, 4. Ini nomor 5. Nah, nomor 5. Nomor 5 itu komprehensif otonomi. Karena Indonesia tetap berperan dalam dunia internasional. Kebalikan dari posisi. Sudah, sudah diisikan semua. Oke, kita cek dulu. Nomor 1, pasukan perdamaian Indonesia di luar negeri. Garuda. Oke, benar jawabannya. Nomor 2, Indonesia termasuk pendiri organisasi Asia Tenggara. Jawabannya Asia. Oke, nomor 3, prinsip politik luar negeri Indonesia. Bebas. Jawaban bebas. Benar. Nomor 4, organisasi dunia yang menjaga perdamaian. PBB. Oke, benar, baik. Dan nomor 5 itu mana ini? Konferensi besar di Bandung tahun 1955. Apa? KAA, benar. Kebalikan dari PASI Indonesia. Aktif. Oke, kita kasih Agus dulu yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, sesuai tujuan pembelajaran kali ini yang mana murid mampu menganalisis peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Yang kedua, murid mampu menunjukkan sikap objektif dan terbuka. Yang ketiga itu murid menyajikan hasil produk atau analisis peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, materi kita yaitu tentang hubungan peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Selanjutnya di sini Ibu ada video yang harus kalian tonton terlebih dahulu. Karena ini videonya akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bayangkan sebuah wilayah laut biru luas di Laut Sulawesi, bukan pulau, tapi blok perairan bernama Ambal. Di bawahnya tersimpan minyak dan gas melimpah, membuatnya jadi rebutan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kisah ini mulai memanas setelah tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Bintan jatuh ke Malaysia. Sejak itu, Malaysia merasa Ambalat juga bagian dari wilayahnya, tapi Indonesia tak setuju. Berdasarkan Joint Clause 1982, Ambalat tetap masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZIA. Perselisihan ini sempat memanas pada tahun 2005 sampai 2009, bahkan beberapa kali kapal perang kedua negara berhadapan langsung di laut. Meski ketegangan meredah, hingga kini status Ambalat masih belum sepenuhnya selesai. Oke, sampai di sini coba kalian siapa yang bisa menangkap tentang video tadi itu tentang apa? Kasus blok Ambalat itu tentang apa? Sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin boleh salah satu untuk berdiri dulu, lalu kenalkan namanya dan juga jelaskan apa tadi isi dalam video tersebut. Belum cocok kan? Oke, Salsa, makanya sebelumnya izin saya Salsa Agustin, izin untuk menanggapi dari video yang sudah ditampilkan di layar. Jadi itu terkait sengketa batas wilayah yang dinamakan Blok Ambalat, jadi perebutan wilayah antara Indonesia sama Malaysia. Iya, benar sekali apa kata Salsa tadi. Berikan dulu aku dulu ke temannya. Seperti tadi kata temannya tadi, itu merupakan adalah Blok Ambalat yang dimana adanya perbedaan klaim antara Indonesia dan juga Malaysia. Yang dimana ini adalah perebutan suatu sumber daya alam yang kaya akan migas, itu minyak dan gas. Nah, dalam kasus tadi itu berkaitan dengan suatu hubungan internasional. Karena apa? Dalam suatu hubungan internasional itu tidak serta-merta tentang adanya kerjasama, tetapi ada juga melibatkan tentang hubungan sengketa wilayah. Nah, dalam sengketa wilayah ini, Miss mau tanya nih sama kalian semuanya. Kira-kira mengapa suatu negara itu perlu untuk menjaga kedaulatan dalam negaranya itu dalam hubungan internasional ini, yang dimana seharusnya kita menjaganya ini harus meskipun tidak ada dalam negara tersebut. Atau misalnya ya tanyanya bagaimana atau mengapa suatu negara itu perlu untuk menjaga atau mengikat suatu hubungan internasional kepada seluruh negara sambil dengan menjaga kedaulatan pada suatu negaranya. Ya, silakan. Itu ada beberapa faktor, itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu ya tentunya setiap negara itu memiliki kebutuhan dan kita tidak bisa terdiri sendiri dalam bantuan dari negara lain, maka kita membutuhkan adanya hubungan internasional. Kalau faktor eksternalnya yaitu karena adanya perkembangan dan juga tantangan global yang untuk kerjasama antar negara itu. Iya, benar sekali apa kata kalian tadi ya. Nah, sebelumnya itu lagi mau tanya sama kalian, seperti yang sudah ada di depan ini, apa sih menurut kalian ya hubungan internasional menurut bahasa kalian sendiri ataupun sesuai dengan inti dalam PPT di sini? Apa itu hubungan internasional menggunakan bahasa kalian sendiri? Coba. Silakan, mungkin. Siapa? Hubungan internasional adalah segala hubungan antar bangsa atau hubungan yang melintasi batas-batas negara. Iya, benar sekali ya. Vera ya? Iya, benar sekali apa kata Vera tadi ya, bahwanya hubungan internasional itu adalah segala hubungan yang melintasi antar bangsa atau melintasi batas-batas kenegaraan. Yang dimana ini bilang segala hubungan berarti semua, yaitu mencakup dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Nah, di dalam hubungan internasional ini ada juga faktor-faktor yang penyebabnya itu ada berapa faktor? Ada dua. Ada dua faktor. Faktor apa saja? Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
dari dalam negara itu sendiri. Contohnya itu adalah seperti pada saat negara kita di mana kita membutuhkan kerjasama dengan negara lain dan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga negara kita mengekspor kelapa sawit, lalu kopi dan juga karet kepada negara lain untuk memenuhi keperluan atau meningkatkan pendapatan dari negara dan juga masyarakat. Jadi itu dari eksternal. Siapa yang bisa menjelaskan contoh dari faktor eksternal ini? Ayo, tadi sudah dari internal. Faktor eksternal itu berarti dari luar negaranya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Oke, jika tidak ada yang ingin menyampaikan contoh dari faktor, siapa? Bella, silakan Bella. Globalisasi. Globalisasi, yang dimana itu contohnya juga seperti pada saat kemarin ada juga pandemi COVID-19 yang dimana kita mengharuskan kerjasama dengan negara-negara lain untuk bertukar informasi kesehatan dan juga pengadaan vaksinasi seluruh Indonesia atau seluruh negara-negara yang ada di dunia. Nah, dalam suatu hubungan internasional ini memiliki perbedaan-perbedaan dari tujuan-tujuan yang tertentu pada negara tersebut membutuhkan tujuannya tentang apa? Nah, di Indonesia itu sendiri tujuan dari hubungan internasional ini mencakup dalam dua bagian, yaitu di alinea kedua dan juga alinea Ketiga. keempat. Oke, siapa yang bisa menjelaskan poin dari alinea kedua ini? Saya Bu. Mungkin ya, boleh, Bella. Ini alinea keempat itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Iya, benar sekali para Bella tadi. Beri aplaus dulu semuanya. Oke, yang terakhir itu ada bidang-bidang dalam hubungan internasional. Ada berapa? Ada empat. Yang pertama itu apa? Politik. Kedua itu ada ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan negara. Nah, pada bagian politik ini apa contohnya? Diplomasi bisa juga. Apalagi? Contohnya ini seperti PBB yang dimana juga itu bekerja sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Lalu yang kedua itu ada ekonomi. Nah, ekonomi ini seperti yang dijelaskan tadi adanya kerjasama perdagangan antar negara. Lalu yang ketiga itu ada sosial budaya yang dimana ada juga pertukaran pelajar antar negara. Lalu yang terakhir ini ada pertahanan keamanan negara yang dimana ini ada pelatihan militer yang pertukaran dan juga ada juga pembelian alat senjata. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas hubungan internasional. Di sini ada yang tahu apa saja asas-asas hubungan internasional? Oke, Rani. Asas teritorial, Ya. kebangsaan, asas hukum, asas batasan Serpanda, Ya. sama asas keterbukaan. Oke, pintar sekali. Jadi, asas-asas hubungan internasional ini ada asas teritorial, kebangsaan, kepentingan umum, fakta sumber panda, equality right, dan juga keterbukaan. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Untuk asas teritorial, menerapkan hukum bagi setiap orang ataupun barang yang berada di wilayahnya. Contohnya ada yang tahu seperti apa? Ya, Rani? Misal ada orang asing yang datang ke Indonesia itu, nah dia itu melakukan pelanggaran tentunya, jadi hukum berdasarkan hukum yang ada di Indonesia karena dia datang ke Indonesia itu yang merupakan asas teritorial. Oke, berikan aku sebut Rani. Nah, jadi contoh dari asas teritorial ini, seperti warga negara asing, misalnya mereka melakukan penyelundupan di wilayah negara Indonesia, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang ada di negara kita. Yang kedua, asas kebangsaan, kekuasaan negara atas warga negaranya meski dia berada di luar negeri. Contohnya, ketika ada warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja asing dan ternyata dia ini mendapatkan tuduhan melakukan kejahatan di luar negeri, atau memang dia benar-benar melakukan tindakan pidana itu, nah dia akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dari Indonesia, seperti Indonesia melihat apakah hukuman yang diberikan benar-benar setimpal dan tidak adanya penyiksaan. Untuk yang ketiga, asas kepentingan umum, memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan warga negaranya. Contohnya, pada saat kita terjadi pandemi COVID-19, Indonesia ini tetap menjalin kerjasama dengan China, Amerika Serikat dalam menerima bantuan vaksin ataupun membeli vaksin untuk menangani kasus COVID-19 yang ada di negara ini. Oke, next. Selanjutnya itu ada asas fakta sumber panda. Ini mengikat perjanjian bagi siapapun yang telah melaksanakannya. Contohnya ada perjanjian ekspor dan impor. Nah, ketika negara telah melakukan kesepakatan perjanjian ekspor dan impor, maka mereka harus menaatinya. Contohnya, kalau contoh di lingkungan yang dekat kita, misal Adinda meminjam uang kepada Dewi, kemudian Adinda bilang kepada Dewi dia akan mengembalikan uangnya di minggu depan, dan ternyata Adinda ini tidak mengembalikan uang tersebut, maka itu disebut sebagai pelanggaran dari asas fakta sumber panda. Dan selanjutnya ada asas equality right. Dalam hubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Contohnya di dalam organisasi PBB itu kan banyak sekali negara-negara yang mengikutinya. Baik negara kecil ataupun negara besar, mereka memiliki hak untuk bersuara dalam menyampaikan pendapatnya. Yang terakhir, asas keterbukaan, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam menjalin kerjasama. Contohnya dalam menjalin kerjasama ASEAN, kita harus menghargai budaya dari negara lain dan tidak boleh menghina bahasa ataupun kebiasaan dari negara lain. Selanjutnya itu ada peran Indonesia dalam organisasi internasional. Ada 7 organisasi internasional. Ini apa saja? Karena nih Ada PBB, Ya. ada ASEAN, ada APEC, ada organisasi Islamik atau OIC, Ya. kemudian ada Peraturan Bulog, kemudian G20, OPEC dan juga World Trade Organization atau
Oke, pintar sekali. Jadi itu ada 7 organisasi. Kalau untuk PBB ini, Indonesia menjalankan atau berperan untuk menjalankan misi perdamaian dunia ataupun memberikan bantuan kemanusiaan. Seperti Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian dunia. Kalau untuk ASEAN ini melakukan kerjasama regional, menjaga stabilitas negara ataupun menjadi mediator konflik di wilayah Asia Tenggara. Nah, contohnya itu Indonesia waktu itu pernah menjadi tuan rumah SEAGES dan Indonesia bisa mengirimkan pelajar untuk mengikuti lomba ataupun melakukan pelajar di wilayah ASEAN. Kalau untuk APEC ini terkait dengan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Contohnya Indonesia mempromosikan kopi, batik, dan produk UMKM ke luar negeri. Yang terakhir ada OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Di sini untuk menyuarakan hak umat Islam dan memberikan bantuan kemanusiaan dan untuk misi perdamaian juga. Contohnya itu Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Yang kelima itu gerakan non-blok, artinya apa? Iya, benar sekali. Contohnya, Indonesia tetap berinteraksi dengan negara manapun tanpa campur tangan konflik politik negara besar. Itu maksudnya adalah Indonesia tetap memilih jalur perdamaian sekaligus terjadinya politik internasional. Yang selanjutnya itu G20 untuk menangani krisis ekonomi. Contohnya Indonesia ikut berdiskusi agar ekonomi dunia kita ini tetap stabil. Kenapa? Kalau stabil, secara otomatis kebutuhan pokok kita akan lebih bisa terkendali. Yang terakhir itu ada WTO terkait dengan perdagangan bebas dan adil. Di sini artinya Indonesia benar-benar memperjuangkan agar produk yang ada di dalam negeri bisa dijual ke luar negeri seperti kopi tadi. Nah, maksudnya Indonesia ini benar-benar melindungi baik pedagang ataupun produk yang ada di dalam negeri agar tidak kalah saing. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan tadi apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Kegiatan yang akan kita lakukan sekarang yaitu kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, ya, yang dimana berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah Ibu lakukan beberapa waktu lalu, hasilnya di kelas ini gaya belajarnya sebagian besar adalah kinestetik. Sesuai dengan diskusi yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini, kita akan bermain peran atau role play. Nah, di sini kalian boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, seperti yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan minggu lalu. Oke, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, nah di sini tugas diskusinya kalian akan menganalisis peran Indonesia dalam hubungan internasional sesuai dengan petunjuk pada lembar kerjanya masing-masing. Yang sudah dibagikan pada grup WA-nya sudah ada kalian buka? Udah? Oke, Miss kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang masih bingung atau masih mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, coba sekarang mau tanya, kelompok mana yang mau maju duluan? Ibu. Oke, dipersilakan kelompok mana? Kelompok 1, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian izin kami dari kelompok 2, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini kami akan melaksanakan role play terkait dengan permasalahan yang telah kami analisis. Jadi, yang kami pilih itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Judulnya yaitu peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Saya sebagai selaku delegasi PBB, selamat datang dalam sidang PBB hari ini. Kita akan membahas konflik yang terjadi di Palestina dan mencari solusi demi perdamaian dunia. Kami berharap konflik segera berakhir, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Delegasi Indonesia mengatakan Indonesia mendukung penuh perdamaian dunia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kami mengajak semua negara menyelesaikan konflik melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Delegasi PBB mengatakan terima kasih atas pendapat semua delegasi. PBB mengajak seluruh negara bekerja sama memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung perdamaian. Semua kaum menjawab, kami mendukung perdamaian dunia. Solusi yang diberikan yaitu pertama, mengadakan perundingan damai antar negara yang berkonflik, yang kedua yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perang, kemudian mengutamakan diplomasi daripada kekerasan, dan juga memperkuat kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dunia. Baik, itu tadi role play dari kami. Apabila ada tanggapan, silakan gunakan. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah berani tampil maju duluan, ya. Oke, semuanya. Dari hasil presentasi kelompok 2 barusan, coba Miss mau tanya apa yang bisa kalian dapatkan atau kalian baru ketahui? Yang kalian ketahui dari hasil presentasi barusan? Ada yang tahu apa peran Indonesia dalam PBB? Untuk menjaga perdamaian dunia. Ya, betul. Jadi Indonesia itu berperan penting dalam PBB. Yang pertama untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kedua untuk mencegah konflik yang terjadi antar hubungan internasional. Kemudian yang ketiga untuk mempererat hubungan antar negara, ya. Jadi ini berkaitan dengan politik Indonesia. Apa politik Indonesia? Bebas? Bebas aktif. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan
Selanjutnya, untuk Miss mau mengetahui apakah kalian benar-benar memahami materi ini dan juga agar benar lekat di otaknya, silakan buka Ginkit. Di webnya tulis Ginkit. Di webnya tulis Ginkit. Ada. Ada semuanya berapa? Ini kodenya 780246. Itu bapaknya ada. Sudah? Apakah ada kendalanya? Oke, mulai ya. Ini kalian harus memancing terlebih dahulu, terus ikannya nanti dijual untuk bisa dijawab soalnya. Mancingnya di kolam, ada kolam itu? Terus kedua ada Aura Marisa Rani. Satu lagi Mbak ini Halimah ya, silakan Halimah. Oke, ini temannya sudah menjawab dengan benar. Ini bisa ada ribut untuk mereka bertiga. Ini Cobra, Rani, Halimah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Clara nanti dulunya, yang berdua silakan. Oke, karena Clara mencapai poin yang paling tertinggi, Miss mau ada pertanyaannya. Silakan Clara menyimpulkan materi kita hari ini. Bagaimana sih peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara? Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan
tentang peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Yang mana pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Itu saja kesimpulan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Clara. Clara ini bisa bagian hadiah pena untuk Clara belajar. Iya, silakan duduk kembali. Nih, kita akan mengadakan refleksi. Refleksinya berupa bagaimana sih perasaan kalian ketika sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan satu orang untuk maju memilih emotikonnya. Ya, silakan Bella. Yang ini Bu, Kenapa Bella? merasa keren. Oh keren, jadi Bella setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini sangat keren. Oke, terima kasih Bella. Tepuk tangan dulu untuk Bella. Oke, sebagai tindak lanjut kita, pembelajaran selanjutnya yaitu terkait peran diplomasi dalam hubungan internasional. Silakan cari-cari dulu bahannya bagaimana sih peran diplomasi dalam hubungan internasional. Ada yang ingin ditanyain? Oke, cukup. Silakan kakak kelas untuk mendoa kali ini, silakan. Jelas sebelum menutup kajian hari ini, saya bantu dulu berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran kita sudah berakhir. Apabila Miss ada salah kata dan salah perbuatan, Miss mohon ampun kepada Allah. Miss mohon ampun juga. Terima kasih atas hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.